Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis strategi pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama, saya Arina Dewi Nursita dengan NIM 051. Yang kedua, Cindy Ayu Winata dengan NIM 064. Yang ketiga, Aristio Widiatmoko dengan NIM 090. Yang keempat, Citra Wahyu Utami dengan NIM 091. Saya Rina Dewi akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan Unilever. Unilever merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang secara historis terkonsentrasi pada dua lini produk yang berasal dari yang pertama minyak dan mentega, yang kedua lemak dan sabun. Didirikan pada 5 Desember tahun 1933. Visi dari PT Unilever yaitu yang pertama, menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan bumi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri, dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Lalu ada misi perusahaan. Yang pertama, menambahkan vitalitas untuk hidup dan berkelanjutan. Nilai-nilai perusahaan telah dipilih adalah mereka dari sebuah perusahaan dari ukuran Unilever. Integritas, dampak positif, terus berkomitmen untuk tujuan jangka panjang. Aspirasi bekerja dengan orang-orang lain dan nilai-nilai cukup netral. Yang kedua, bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Lalu yang terakhir, membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, analisis kekuatan. Pertama, strategi dalam promosi PT Unilever paling efektif dengan menampilkan model-model yang menarik konsumen. Kedua, PT Unilever aktif dalam misi sosial sehingga komunikasi dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini dapat dilihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah menunjukkan pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif dan di tengah pandemi pada saat ini. Yang ketiga, pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Yang keempat, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang mengabdi, terampil, dan memotivasi di segenap jajaran. Yang kelima, memiliki kenaikan pangsa pasar untuk kategori penting seperti face care, savory, dan ice cream untuk pandemi yang sedang berlangsung. Yang keenam, perencanaan yang baik dan kerjasama yang erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk mengirimkan produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Yang ketujuh, PT Unilever memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga produk-produknya dapat memasok ke daerah-daerah. Lalu yang terakhir, PT Unilever memiliki moto yaitu Unilever dalam kinerjanya dilakukan dengan baik dengan memperdulikan kualitas. Lalu ada kelemahan atau weakness. Kelemahan dari PT Unilever yaitu yang pertama, koordinasi yang sulit karena kegiatan yang terjadi di antara departemen memiliki agenda masing-masing. Komunikasi yang diterima setiap karyawan berbeda-beda dan inisiatif resolusi konflik dari dukungan departemen dengan departemen lini produk. Yang kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Ketiga, jumlah karyawan yang tambun. Lalu keempat, otoritas yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang mengakibatkan tidak mudahnya mengambil keputusan terhadap sesuatu. Yang kelima, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Keenam, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Ketujuh, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Yang kedelapan, grow omset penjualan di bawah rata-rata industri. Terima kasih. Nama saya Cindy Ayu Winata dengan NIM akhir 064. Akan meneruskan SWOT yang ketiga yaitu opportunities. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang masih kuat di masa pandemi di berbagai pulau yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, tingginya tingkat kepuasan konsumen terlihat pada predikat prima indeks kepuasan konsumen. Yang ketiga, pasar nasional yang belum memiliki cara yang sama dengan Unilever. Yang keempat, luasnya potensial market sekitar 250 juta, yaitu laki-laki sebesar 49,9% dan perempuan sebesar 50,1%.
Lalu yang kelima, tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi akan jenis produk consumer good. Yang keenam, rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1. Lalu yang terakhir, stabil dan tingginya tingkat kesetiaan masyarakat mencapai 83%. SWOT yang keempat yaitu trade. Yang pertama, adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan berbahan dasar seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan berbahan dasar petroleum. Yang kedua, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, daya beli konsumen yang menurun. Yang keempat, banyaknya pemalsuan produk dari negara tetangga. Yang kelima, biaya pemasaran produk yang tinggi karena terendahnya infrastruktur. Yang keenam, tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina. Yang ketujuh, perubahan tren yang terjadi karena dampak pandemi. Yang kedelapan, adanya pemboikotan produk Zionisme termasuk Unilever. Lalu yang terakhir, produk bersaing dengan harga yang lebih murah. Nama saya Cindy Ayunata dengan NIM akhir 064 akan meneruskan penjelasan yaitu pertumbuhan strategi. Dalam menghadapi persaingan, PT Unilever mempunyai strategi-strategi dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Yang pertama, strategi manajemen pemasaran, yaitu kepemimpinan yang rendah. Dengan menjaga harga yang rendah, sistem memilih Walmart mengirimkan pesanan atas barang dagang secara langsung kepada pemasok. Ketika pelanggan membayar pembelian mereka pada kasir terminal titik penjualan mencatat kode barang seperti barang yang melewati kasir dan mengirimkan transaksi pembelian kepada komputer pusat Walmart. Yang kedua yaitu diferensiasi produk. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan yang terbaru, tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya pada kemasan. Lalu yang ketiga, berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang dengan terjun langsung ke masyarakat dengan bukti kualitas secara nyata. Misalnya dengan diadakan perlombaan kepada masyarakat dengan perbandingan antara produk Unilever dengan produk pesaing lainnya. Yang keempat yaitu menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. PT Unilever melakukan promosi paling banyak melalui media elektronik, melalui media cetak, sponsorship, dan juga mengadakan event-event yang memasukkan produk Unilever. Karena jika promosi yang dilakukan hanya melalui media elektronik, maka PT Unilever Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang optimal. Masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan dan tingkatan sosial yang beragam. Jika perusahaan tidak menyentuh hati halayak, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Strategi yang kedua yaitu strategi manajemen keuangan. PT Unilever saat ini sedang melakukan pertumbuhan organik seperti peningkatan omset penjualan, laba perusahaan, dan menekankan struktur biaya. PT Unilever telah 4 kali mengakuisisi merek. Dalam melakukan akuisisi, Unilever selalu menggunakan dana keuangan internal dan tidak perlu injeksi dana kantor pusat. Ia menekankan akuisisi hanya akan dilakukan jika bisa mendukung bisnis utama Unilever yang telah ada. Strategi yang ketiga yaitu strategi manajemen sumber daya manusia. PT Unilever secara rutin merekrut lulusan dari universitas terkemuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Mereka tidak langsung kerja, tetapi di training di berbagai bidang seperti manufaktur, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Yang keempat yaitu strategi manajemen operasional. Strategi PT Unilever yaitu penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik. Ini berarti memberikan perhatian penuh dan adil kepada semua pemohon dan pembangunan berkelanjutan semua karyawan tanpa memandang jelas kelamin, kebangsaan, ras, kepercayaan, cacat, atau norma sosial. Strategi yang kedua yaitu strategi manajemen keuangan. PT Unilever saat ini sedang melakukan pertumbuhan organik seperti peningkatan omset penjualan, laba perusahaan, dan menekankan struktur biaya. PT Unilever telah 4 kali mengakuisisi merek. Dalam melakukan akuisisi, Unilever selalu menggunakan dana keuangan internal dan tidak perlu injeksi dana kantor pusat. Ia menekankan akuisisi hanya akan dilakukan jika bisa mendukung bisnis utama Unilever yang telah ada. Strategi yang ketiga yaitu strategi manajemen sumber daya manusia. PT Unilever secara rutin merekrut lulusan dari universitas terkemuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Mereka tidak langsung kerja, tetapi di training di berbagai bidang seperti manufaktur, pemasaran,
penelitian, dan pengembangan. Yang keempat yaitu strategi manajemen operasional. Strategi PT Unilever yaitu penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik. Ini berarti memberikan perhatian penuh dan adil kepada semua pemohon dan pembangunan berkelanjutan semua karyawan tanpa memandang jelas kelamin, kebangsaan, ras, kepercayaan, cacat, atau norma sosial. Di sini ada struktur organisasi dari PT Unilever. Struktur organisasi dibagi menjadi dua, yaitu ada organisasi yang lama dan struktur organisasi yang baru. Dan ada di sini kultur. Yang pertama memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab. Masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah karena area geografik. Yang kedua ada suasana kantor terkesan antik dan anggun, serius dan seragam yang rapi, suasana hening dengan irama klasik. Dan selanjutnya para manajer bekerja dengan tekun, budaya memperbaiki untuk meningkatkan kompetensi menjadikan budaya organisasi Unilever menjadi kuat. Selanjutnya ada ruang rapat tersusun formal, rapi, bersih, dan anggun. Penciptaan suasana kerja akan mendorong kinerja karyawan yang lebih baik. Selanjutnya suasana rapat jarang terjadi konfrontasi langsung, namun digunakan sebagai sarana pemberitahuan keputusan perusahaan dan informasi-informasi. Pengendalian strategi menurut David 2013-130, pengendalian mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa operasi yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang direncanakan operasinya. Pengendalian strategi di PT Unilever Indonesia telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan bertanggung jawab. Lalu ada standar ukuran. Yang pertama ada portofolio di value segment dan premium segment pada produk terjangkau dan strategi everything. Lalu yang kedua ada melakukan program CSR atau corporate social responsibility sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang ketiga mengurangi produk yang akan memicu kerusakan lingkungan. Dan simpulan persaingan setiap bisnis selalu ada dan harus siap menghadapi segala tantangannya. Maka perusahaan harus bisa mencari cara mempertahankan keunggulan produk dan kesetiaan konsumen. Hasil pertimbangan SWOT, strategi-strategi yang dilakukan PT Unilever Indonesia Tbk telah berusaha untuk mempertahankan produk yang terbaik dengan teknologi yang semakin berkembang. PT Unilever Indonesia Tbk sudah menerapkan pola regionalisasi karena telah memiliki pabrik-pabrik atau cabang perusahaan di berbagai kota, sehingga penjualan dan promosi akan efisien dan efektif. Perencanaan tersebut harus dikendalikan dengan benar dan baik untuk tidak terjadi kesalahan dan pengulangan rencana yang ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat merubah struktur organisasi yang baru. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.